kalau udah foto di Monas tuh, itu menandakan kalau kita sudah pernah ke Jakarta dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Dengan sangat tegas menyebutkan bahwa ide pertama pendirian Monas masih kurang setuju dengan desain dari Frederick. Kok bisa ya, segitu berat tapi nggak meletot-meletot gitu ya. Gimana modal yang nggak gede itu kan? Hah! Yang secara khusus didatangkan langsung dari Istana Bogor. Tinggal bilang aja, "Bang, mau ke Monas," pasti dianterin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, gimana nih? Udah nungguin aku dong pastinya ya. Udah gak sabar banget nih kalian. Pasti tiap hari menanti apalagi nih kira-kira yang mau aku bahas di video aku. Gak sabar dong ya pasti kalian ya. Udah penasaran banget nih, tiap hari ditungguin nih orang mau bawain video apa lagi nih. Nih anak mau bahas apa lagi nih di video kali ini. Ya mohon maaf lah ya buat yang sudah menanti-nantikan video aku selama ini. Mohon dimaklumi kalau aku ini belum bisa memberikan jadwal yang pasti gitu ya sama kalian. Dalam seminggu itu aku mau upload video itu berapa kali gitu di hari apa aja. Aku belum bisa tuh ngasih kepastian. Soalnya emang ya mohon dimaklumi lah ya. Aku ini kan sambil bekerja, jadi harus curi-curi waktu dulu nih. Bisanya tuh cuman pas weekend ngerjain semua ini. Jadi kalau misalkan nanti aku mau menjanjikan ke kalian seminggu aku akan tayang berapa kali gitu, di hari apa sama di hari apa, ya tentu takut meleset ngejanji-janjiin malah ntar nggak sesuai lagi sama apa yang udah aku janjiin. Ya udah, makanya daripada aku menjanjikan sesuatu yang belum pasti, kalian tungguin aja lah. Makanya tuh yang udah dipencet loncengnya, pasti kan udah ada dong notifikasi kalau misalkan aku setiap ada upload video terbaru. Pasti kalian udah jadi orang pertama tuh yang tahu kalau aku ada upload video terbaru. Makanya yang belum pencet loncengnya, hayo dong, itu pencet itu loncengnya. Itu tuh bukan cuman pajangan, tapi itu memang ada tujuannya supaya kalau nanti aku ada upload video terbaru, kamu itu bisa langsung tahu gitu, udah langsung ada notifikasinya. Makanya dipencet dong loncengnya ya. Nah, kira-kira di video kali ini aku mau bahas apa lagi ya? Duh, kalian pasti udah penasaran kan? Gak usah penasaran, itu kan di judul udah ada gitu, gak usah sok-sokan penasaran gitu ya. Aduh, apalagi ya kira-kira yang mau dibahas sama si Yuli hari ini? Aduh, aku udah penasaran. Lebay, orang udah ada kok di judul. Yap, seperti yang sudah tertera di judulnya, kali ini aku akan coba mengulik sedikit tentang sejarah berdirinya Monumen Nasional atau Monas, sebuah ikon yang paling terkenal di negeri kita tercinta ini. Iyalah ya pasti ya, siapa sih yang nggak tahu Monas? Mungkin kalau belum pernah ke Monas mungkin banyak ya. Tapi walaupun ada beberapa orang yang belum pernah datang ke Monas, tapi pasti udah tahu dong Monas itu apa dan ada di mana. Kurang lebihnya pasti tahu lah. Lah wong itu ikonnya ibu kota kok. Udah gitu lokasinya juga tepat ada di tengah-tengah pusat kota Jakarta. Udah pasti menarik perhatian banget dong ya. Dan sama, ini juga menarik perhatian aku nih buat cari tahu sebenarnya gimana sih sejarahnya Monas ini dibangun. Kalian kepo juga kan pastinya? Sama lah, kita kan sama-sama makhluk kepo ya. Tapi keponya soal ilmu yang bermanfaat aja. Kalau keponya sama masalah tetangga mah jangan masuk circle aku deh. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya. Ini durasinya udah makin jalan terus. Ntar kalau aku kepanjangan, aku sendiri yang capek buat ngeditnya ya. Maklum lah ya, semuanya masih dikerjain sendiri, jadi openingnya gak usah kepanjangan. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku mau disclaimer dulu ya di awal. Kalau semua informasi yang aku sampaikan selama ini di video-video aku, itu semua adalah berdasarkan hasil research aku lagi dari internet. Jadi kalau misalkan nih, seumpama dari informasi yang aku sampaikan ini ada informasi yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin salah, nggak apa-apa. Langsung kalian koreksi aja ya. Kalian langsung tulis aja, koreksi aja langsung di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa juga, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa itu tombol like-nya diklik, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, itu tadi yang aku ingetin, tombol lonceng, diklik juga tombol loncengnya. Jadi nanti kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Ya udah, kalau gitu openingnya segitu aja, nggak usah kepanjangan. Ntar kalau kepanjangan kalian keburu bosan, kalau kalian bosan ntar kalian kabur ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ya videonya. Ini dia sejarah singkat Monumen Nasional Jakarta. Enjoy the video ya.
Hampir semua masyarakat Indonesia sangat familiar banget nih pastinya sama Monumen Nasional atau Monas. Bahkan nih ya, warga Jakarta meyakini kalau Monas ini bukan cuma sekedar kebanggaan kota Jakarta aja, tapi juga Monas ini udah jadi ikon dari negara kita, Indonesia. Dan juga Monas ini sekarang udah jadi satu lokasi untuk tempat wisata dan juga pusat pendidikan bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya. Ayo coba, siapa yang udah pernah ke Monas? Biasanya kalau yang dari daerah, kalau pas lagi ke Jakarta, biasanya tuh pasti disempetin untuk ke Monas. Terus foto-foto deh di sana, ya kan? Soalnya kan biasanya kalau udah foto di Monas tuh, itu menandakan kalau kita sudah pernah ke Jakarta. Jadi biasanya orang-orang daerah, kalau memang lagi ada singgah di Jakarta tuh, biasanya sih disempet-sempetin lah ke Monas. Walaupun gak foto-foto ya paling gak udah pernah ngeliat gitu secara langsung. Kan suatu kebanggaan juga ya. Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas ini adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki. Tinggi banget kan tuh ya. Monas ini terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Emang sih ya, biasanya sebuah bangunan itu dibuat untuk mengenang sesuatu nih. Di Indonesia banyak banget loh bangunan-bangunan yang dibangun atau dibuat untuk mengenang jasa atau perjuangan para pahlawan kita. Biar kita-kita ini nih pada nggak lupa ya, kalau sekarang ini kita bisa kayak gini, berdiri sehat walafiat sampai saat ini, pergi kemana-mana aman, bisa bikin konten kayak gini nih sekarang. Itu semua adalah berkat jasa para pahlawan kita ya dulunya. Coba kalau dulu mereka nggak berjuang buat negara ini, mungkin kita nih ya belum tentu ada di dunia ini sekarang. Makanya masih harus banyak-banyak bersyukur ya. Dan juga jangan lupa menghargai jasa para pahlawan kita. Pembangunan Monas ini dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno. Dan kemudian diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Ayo deh, coba pertama-tama kita coba cari tahu dulu siapa sih yang kira-kira punya ide pertama kali untuk bikin monumen ini? Dan gimana sih sebetulnya lika-likunya sampai Monas ini bisa berdiri kokoh sampai saat ini? Oke, sebetulnya nih ya, justru pertama kali yang awalnya punya ide untuk pendirian Monas ini adalah berasal dari orang biasa aja nih. Bukan dari presiden, bukan dari pejabat, atau dari orang-orang yang berpengaruh di negara ini. Tapi justru ide ini muncul dari kalangan rakyat biasa, yang namanya justru nggak pernah disebut-sebut atau ditorehkan dalam prasasti. Beliau ini adalah Sarwoko Martokusumo yang punya ide pertama kali untuk pembangunan Tugu Monas ini. Menurut mantan wali kota Jakarta yang saat itu menjabat di tahun 1953 sampai dengan tahun 1960, yaitu Bapak Sudiro, dalam tulisannya di halaman 3 Harian Kompas pada tanggal 8 Agustus tahun 1971, beliau ini atau Bapak Sudiro ini dengan sangat tegas menyebutkan bahwa ide pertama pendirian Monas justru tidak muncul dari seorang presiden, menteri, pemimpin rakyat, wali kota, ataupun anggota DPR. Tapi justru ide ini pertama kali muncul dari seorang warga negara Republik Indonesia biasa. Dia ini adalah seorang swasta, warga kota sederhana dari Jakarta yang bernama Bapak Sarwoko Martokusumo. Kata Bapak Sudiro nih menjelaskan itu. Jadi setelah pusat pemerintahan Indonesia kembali ke Jakarta, setelah sebelumnya ada di Yogyakarta kan ya, pada tahun 1950. Mulai disusunlah nih rencana pembangunan Monumen Nasional atau Monas ini, yang digadang-gadang setara tingginya dengan Menara Eiffel di Paris. Dan Monas ini juga rencananya akan dibangun di lapangan, tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Pembangunan Tugu Monas ini bertujuan untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945, agar terus dapat membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Awal pembangunan Monas ini diawali dengan adanya sayembara pada tahun 1955. Contoh replika dari Monas sendiri ada sekitar 51 karya. Akan tetapi pada saat itu tentunya lah ya, cuma satu dong pastinya yang bakalan dipilih.
Akhirnya hasil karya desain Monas yang dibuat oleh Frederick Silaban berhasil terpilih karena memenuhi kriteria dari sayembara tersebut. Tapi dalam perjalanannya ternyata Presiden Soekarno masih kurang setuju dengan desain dari Frederick. Soalnya desain awal dari Frederick ini ternyata setelah dihitung-hitung budgetnya tuh agak lumayan cukup gede gitu ya. Soalnya juga pada saat itu ekonomi Indonesia ini masih belum cukup membaik gitu. Jadi tuh menurut Pak Karno kayaknya kalau sesuai sama desain asli dari Frederick ini budgetnya agak lumayan cukup gede gitu ya. Bisa nggak ya kira-kira di cost down lagi nih? Tapi tetap nggak ngurangin keestetikan dari desainnya si Frederick ini. Sampai akhirnya Pak Karno ini meminta bantuan dari seorang arsitek bernama R.M. Sudarsono untuk merampungkan desain Monas miliknya si Frederick ini. Jadi karena Pak Karno ini masih kayak agak mikir-mikir ulang gitu ya sama hasil karya desain aslinya si Frederick ini, makanya Pak Karno ini meminta bantuan lagi nih sama salah satu arsitek buat ngebantuin Frederick ini untuk menyempurnakan lagi desain Monas supaya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan sama Pak Karno dan tentunya sesuai sama budget juga. Nah akhirnya setelah desain awalnya ini diubah sedikit-sedikit nih sama Bapak Sudarsono, alhamdulillahnya nih akhirnya jadi deh tuh hasil akhirnya, dan ternyata sama Pak Karno juga di-approve, di-okein gitu sama beliau, akhirnya bisa deh dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi Pak Sudarsono ini ngasih konsep baru nih buat Monas, di mana beliau ini menyematkan angka 17, 8, dan 45 yang mana memperlihatkan sebuah momen kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian proses pembangunan Monas mulai dilakukan nih. Berada di atas lahan seluas 80 hektar, dimulailah pembangunan ini pada tanggal 17 Agustus tahun 1961. Nah, sekarang coba deh kita bahas sedikit tentang bagian-bagian dari Monas. Yang pertama kita mulai dari atasnya dulu deh ya. Bagian yang paling menonjol nih dari monumen ini. Ya, bagian yang paling menonjol dari Monas ini adalah bagian atasnya, yaitu lidah api. Pada bangunan Monas terdapat bagian lidah api, di mana ini tuh terbuat dari bahan perunggu dengan tinggi mencapai 17 meter, berdiameter 6 meter, dan ditambah lagi nih dengan beratnya mencapai 14,5 ton. Wow, kok bisa ya segitu berat tapi nggak meletot-meletot gitu ya, bahkan bisa nggak jatuh loh, masih kokoh berdiri tegak sampai sekarang, keren. Dan gak cuma itu aja, di lidah api ini juga terdapat lapisan emas seberat 45 kilo terdiri dari 77 bagian yang kemudian disatukan. Emas guys, emas, gimana modal yang nggak gede itu kan? Hah? Beratnya mencapai 45 kilo. Kalau emasnya itu anggap aja yang dipakai 24 karat, sekarang udah berapa coba itu harganya? Amazing sekali ya. Udah nggak usah dipikirin, ntar lo pada sakit lagi mikirin. Mending kita lanjut aja yuk ke bagian selanjutnya ya. Di bagian kedua ini agak turun ke bawah sedikit, itu ada pelataran puncak nih. Pelataran puncak ini memiliki luas mencapai 11 kali 11 meter. Kemudian akses untuk menuju pelataran puncak ini tersedia lift nih. Jadi tenang aja, kalian kalau mau naik ke atas ini nggak perlu khawatir. Nggak bakalan suruh naik tangga dong pastinya ya, ngos-ngosan dong. Tapi selain lift ada juga dong pastinya tangga darurat. Ini kan emang tetap harus dibuat ya untuk mengantisipasi kejadian yang nggak diinginkan nantinya. Nah, dari atas pelataran puncaknya ini kalian bisa melihat suasana kota Jakarta. Bahkan nih ya, kalau kalian lagi beruntung nih, kalian juga bisa nih ngelihat pemandangan Gunung Salak, bahkan Kepulauan Seribu dari atas puncak pelataran itu. Ya kalau lagi beruntung tapi ya, kalau lagi nggak mendung gitu, terus atau keadaannya tuh cuacanya lagi mendukung, itu insya Allah tuh bisa kelihatan tuh Gunung Salak dari atas pelataran Monas itu. Kalau pas lagi nggak beruntung ya udah, kalian lihat-lihat gedung-gedung bertingkat sekitaran Jakarta aja. Terus kemudian bagian selanjutnya ini ada pelataran bawah. Di Monas juga terdapat pelataran, tepatnya di pelataran bawah dengan luas mencapai 45 kali 45 meter. Nah kalau dihitung-hitung nih, jarak antara tinggi Monas ke pelataran bawahnya ini, itu tuh mencapai 17 meter. Lumayan tinggi juga ya pelataran bawahnya ini ya. Nah selain 3 bagian tadi, di Monas ini juga terdapat Museum Sejarah Perjuangan Nasional. Kalau di sini kebanyakan pengunjungnya itu para pelajar nih. Mereka berwisata sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah yang pernah terjadi di Indonesia.
Luas museum ini bisa mencapai 80 kali 80 meter. Kemudian di sisi museum ini juga terdapat 12 diorama dengan berbagai macam tampilan sejarah Indonesia dari zaman kerajaan hingga tampilan momen G30 SPKI. Keren gak tuh? Makanya ayolah main-main ke sana. Jangan cuman ke mall mulu. Biar makin luas gitu ya wawasan kalian nih, biar makin tambah banyak gitu ilmunya. Jadi kalian tuh bisa mengenal lebih banyak tentang sejarah di Indonesia. Dan gak cuma sampai situ aja nih, fasilitas yang ada di Monas. Di sekitar Monas juga gak kalah banyak nih fasilitasnya. Nih ya contohnya ya, di area Monas ini juga terdapat Taman Monas yang menjadi spot wisata. Dari Taman Monas ini juga kalian bisa ngelihat kawanan rusa yang secara khusus didatangkan langsung dari Istana Bogor. Mau apa lagi ayo coba? Mau bahas apa lagi nih dari Monas? Mau apa lagi ayo coba? Mau olahraga? Ada. Di sana tuh ada lapangan futsal, ada lapangan basket. Komplit deh pokoknya. Atau kalian cuma sekedar mau jalan-jalan doang nih, menghirup udara segar di Monas, bisa banget. Soalnya di Monas ini masih banyak banget terdapat pohon-pohon yang rimbun. Jadi cocok banget tuh buat santai-santai menikmati angin-angin alam yang sepoi-sepoi. Kalau aku biasanya ke Monas itu lebih sukanya tuh di malam hari. Soalnya kalau malam-malam itu lampu di Monas itu banyak yang dinyalain tuh, yang kerlap-kerlip itu makin mempercantik dan keindahan Monas tuh makin kelihatan gitu. Nah, buat kalian yang tertarik datang ke Monas yang dari luar Jakarta, boleh banget dong pastinya. Kalian bisa datang langsung ke Monas pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum, itu udah banyak banget. Mau naik kereta ada, mau naik busway ada, angkot banyak. Mau naik ojek jangan ditanya, banyak banget ojek di sana. Kalau yang mau ke sana tapi belum tahu alamatnya di mana, mungkin belum ngerti juga caranya pakai Google Map, ya udah nih aku kasih tahu ya, aku share alamatnya. Jadi Monas ini berlokasi di Jalan Kebon Sirih nomor 22, Blok H, Jakarta Pusat ya. Diingat, dicatat. Gampang banget pokoknya kalau kalian mau ke sana. Kalau yang udah ngerti cara pakai Google Map itu tinggal diketik aja Monas, dah langsung muncul, tinggal ngikutin aja tuh maps-nya. Kalau yang belum ngerti cara pakai Google Maps ya udah tanya aja sekitar sana. Itu banyak banget deh orang-orang sana yang udah tahu Monas ada di mana. Secara itu ikon negara kita ya. Adanya juga ada di tengah-tengah pusat kota. Udah pasti banyak yang tahu. Kalau mau lebih gampangnya lagi ya udah tinggal naik taksi, naik ojek online, tinggal bilang aja, "Bang, mau ke Monas." Pasti dianterin. Tapi kalau misalkan kalian mau ke sana, aku saranin sih kalau ke sana tuh lebih enaknya tuh sore-sore gitu ya. Soalnya udah lebih adem gitu cuacanya di sana. Lebih asoy aja gitu cuacanya. Kalau siang-siang kan agak nyegrek gitu ya, panas. Tahu sendiri ya panasnya kota Jakarta tuh kayak gimana. Ya, jadi aku saranin kalau misalkan kalian berminat mau pergi ke Monas, aku saranin sih ke sana itu agak-agak sorean aja. Lebih adem soalnya Jakarta kalau sore-sore. Tapi kalau mau ke sana siang-siang juga nggak masalah sih. Soalnya kan di sekitaran Monas itu banyak pohon-pohon rindang. Jadi kalian tuh bisa bersantai sambil leyeh-leyeh menikmati anginan sepoi-sepoi di sana. Ya tapi terserah kalian lah mau ke sananya pagi, siang, sore, malam, kok jadi gue yang ngatur ya. Yang penting cobain datang ke sana ya. Cobalah sempet-sempetin, masa sekali seumur hidup aja belum pernah sih pergi ke Monas. Soalnya ini kan ikon negara kita, ya disempet-sempetin lah kalau lagi singgah ke Jakarta mampir ke Monas sebentar ya. Udah gitu kalian gak usah khawatir, tiket masuk ke Monas itu juga masih sangat terjangkau banget nih sama semua kalangan. Pokoknya dijamin gak bakalan sampai nguras dompet. Untuk jam operasional dari Monas ini juga dibuka setiap hari dari Senin sampai Minggu, dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi kalian perlu ingat nih ya, kalau Monas dan museum di Jakarta ini akan ditutup setiap hari Senin di setiap akhir bulan. Jadi coba deh kalian atur sendiri nih jadwalnya, biar bisa ke sana tuh lebih leluasa gitu buat menikmati keindahan Monas. Nah, kalau untuk tiket masuknya ya harga tiketnya ini masih terbilang cukup terjangkau banget lah sama semua kalangan. Soalnya tiket masuknya ini cuma sebesar Rp20.000 aja buat kalangan dewasa. Dan untuk pengunjung anak-anak cukup bayar tiket sebesar Rp10.000 aja. Nah, murah banget kan tuh? Harga tiketnya udah murah, tempatnya juga nyaman. Aduh, mau cari apa lagi coba? Mungkin ya, ini uang jajan kalian nih, teman-teman kita yang masih sekolah, itu justru lebih gede nih daripada harga tiket masuk ke Monas. Makanya, ayolah disempet-sempetin, sekali-sekali datang ke sana ya. Tapi ya, kalau kalian mau naik ke pelataran puncaknya nih, kalian harus bayar tiket lagi nih. Kalau yang tadi aku bilang itu cuman harga tiket masuknya aja. Belum termasuk biaya untuk naik ke pelataran atas Monasnya ya. Kalau kalian mau masuk ke pelataran atasnya, ini kalian cukup bayar Rp7.500 aja nih buat yang dewasa. Dan untuk yang anak-anak kalian cukup bayar Rp3.500 aja. Ini mah udah bukan terjangkau banget ini mah.
Beneran deh, aku yakin deh, ini teman-teman kita yang masih SD juga pasti paling sedikit banget jajannya tuh 5.000, iya kan? Lah ini kurang murah gimana coba? Dapat ilmu ya kan? Udah gitu tempatnya juga nyaman, tempatnya enak, tempatnya luas, harga tiketnya murah. Kurang apa coba? Oh iya, informasi tiket yang tadi aku dapetin itu, yang aku share ke kalian, itu aku dapet dari situs museumjakarta.com ya. Kalau kalian kesana terus harganya beda, ya mohon maaf, mungkin udah berubah gitu, terus belum diupdate di situsnya. Ya kali aja diantara kalian ada yang belum lama kesana, terus tahu nih harga tiketnya berapa, tolonglah itu di share di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga tahu. Soalnya aku tuh memang kalau ke Monas emang jarang masuk ke dalam Monasnya gitu, jadi kurang update harga tiketnya ya, mohon maaf gitu ya. Nah makanya teman-teman yang lain nih coba dong yang belum lama ini pergi ke Monas atau memang tahu harga tiket masuk ke sana itu berapa, cobalah tolong di share, bagi-bagi informasi ke teman-temannya yang lain, jangan pelit-pelit. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di Monas, mulai dari cuman muter-muter aja nih ngelihat pemandangan di sekitarnya, sampai nyari ilmu nih, nambah wawasan buat ngelihat sejarah Indonesia pada zaman dulu. Soalnya di sana kan banyak banget tuh bukti-bukti peninggalan sejarah. Bahkan nih ya, duplikat bendera pusaka aja disimpan di sana. Yang tiap tanggal 17 Agustus dikibarin di Istana Negara itu loh. Itu bendera duplikat pusakanya, itu tuh disimpannya di Monas. Jadi Monas ini udah pas banget deh, jadi tempat wisata untuk sekedar bersantai sampai tempat wisata pendidikan yang tentunya dengan harga tiket yang sangat terjangkau dong pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Hayo dong jadwalin kira-kira kapan ya mau ke Monas? Tapi sebelum bikin jadwal, sebaiknya kalian kesananya tuh jangan pas weekend ya. Soalnya tahu sendiri kan ya, rata-rata pengunjung tempat wisata di akhir pekan itu udah pasti rame banget. Jadi ya kalau bisa dijadwalinnya tuh pas weekday aja. Atau di hari-hari kerja gitu, biar nggak terlalu rame banget di sana. Apalagi kalau kalian rencana mau naik juga tuh ke atas pelatarannya. Kalau weekend sih udah pasti aku jamin bakalan ngantri banget sih. Soalnya aku dulu pernah tuh ke Monas itu pas weekend. Mau coba naik ke pelataran atasnya, akhirnya aku mundur perlahan karena tidak kuat dengan antriannya. Jadi mendingan buat kalian nih yang punya rencana untuk datang ke Monas, terus pas udah sampai sana mau naik juga tuh ke atas pelatarannya. Ya kalau bisa dijadwalin pas weekday aja atau hari-hari kerja biar nggak terlalu membeludak di sana. Kan sayang ya udah jauh-jauh datang, udah niat banget nih mau datang ke Monas, terus mau naik ke atas pelataran, tapi umpel-umpelan nyampe sono, cuman capek antri, ya kan jadi nggak maksimal gitu ya berwisatanya. Oke, jadi begitulah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semua tentang Museum Nasional atau Monas yang ada di Jakarta. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya. Dan kalau dari yang aku sampaikan tadi nih, menurut kalian ada informasi yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, nggak apa-apa. Aku minta tolong ya sama kalian langsung dikoreksi aja, tulis aja langsung di kolom komentar ya. Karena aku sangat terbuka banget sama hal itu, bahkan sangat berterima kasih kalau kalian mau koreksi ya. Anggap aja kita ini sama-sama lagi belajar gitu ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik tuh tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu nih bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya masukan, juga saran nih buat aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya. Gak usah malu, gak usah ragu, gak usah sungkan. Langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau aku ada kesempatan, aku bakal bawain deh request dari kalian ya. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua lah tentunya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.